Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel kita ini, sahabat semua. Sahabatku, pernah nggak sih kalian ketemu seseorang yang hidupnya kelihatan biasa saja, tapi entah kenapa rezekinya selalu mengalir? Usahanya jarang macet, jalannya selalu ada solusi, bahkan saat orang lain kesulitan, dia tetap bisa bertahan. Banyak yang mengira itu cuma kebetulan. Tapi ternyata, ada satu rahasia besar yang sering diabaikan, yaitu weton kelahiran. Dan hari ini, kita akan membahas salah satu weton yang sering disebut punya energi rezeki luar biasa, bahkan tak terhingga. Yaitu, weton pon. Banyak yang gak percaya, sampai akhirnya melihat sendiri buktinya di kehidupan nyata. Sebelum kita lanjut, sahabatku, jangan lupa bantu channel ini dengan klik tombol like, share ke teman dan keluarga, serta subscribe supaya tidak ketinggalan konten-konten menarik lainnya. Dan satu lagi, tuliskan sholawat di kolom komentar sebagai doa agar kita semua dilimpahi rezeki yang berkah dan lancar. Terima kasih banyak atas dukungannya. Dalam tradisi Jawa, weton bukan hanya soal hari lahir. Weton dipercaya membawa karakter, pola rezeki, cara berpikir, bahkan jalan hidup seseorang. Seperti peta kecil yang menggambarkan potensi dan tantangan kita. Weton pon memiliki energi yang unik. Pon sering dikaitkan dengan kekuatan batin, ketekunan, serta daya tahan luar biasa dalam menghadapi hidup. Kalau dianalogikan, orang berweton pon itu seperti mesin diesel. Mungkin tidak langsung melesat cepat, tapi sekali jalan, kuat, tahan lama, dan sulit dihentikan. Nah, sekarang kita akan membahas 5 poin utama kenapa weton pon sering disebut punya rezeki tak terhingga. 1. Mental tangguh, tidak mudah menyerah. Sahabatku, kalau kita bicara tentang rezeki besar dan berkelanjutan, satu fondasi utama yang tidak boleh dilupakan adalah mental. Tanpa mental yang kuat, sehebat apapun peluang yang datang, bisa hilang begitu saja. Nah, disinilah weton pon punya keunggulan alami. Orang-orang yang lahir di weton pon umumnya memiliki daya tahan batin yang luar biasa. Mereka tidak mudah runtuh saat dihantam masalah, tidak gampang menyerah ketika rencana gagal, dan tidak cepat putus asa saat hasil belum sesuai harapan. Mental orang pon bisa diibaratkan seperti akar pohon besar di hutan. Akar itu mungkin tidak terlihat dari luar, tapi justru di sanalah kekuatan sesungguhnya berada. Ketika angin badai datang, pohon dengan akar kuat akan tetap berdiri, sementara pohon yang akarnya rapuh mudah tumbang. Begitu juga orang weton pon. Saat hidup memberikan tekanan, mereka justru semakin menguat, bukan melemah. Banyak orang pon yang sejak kecil sudah terbiasa menghadapi tantangan. Entah itu ekonomi keluarga yang pas-pasan, tanggung jawab lebih besar dari usia mereka, atau lingkungan yang menuntut kemandirian. Tanpa disadari, kondisi itu membentuk karakter tangguh. Mereka belajar berdiri di atas kaki sendiri, belajar bangkit saat jatuh, dan belajar mencari jalan keluar ketika pintu terasa tertutup. Dalam dunia kerja atau usaha, mental seperti ini menjadi modal yang sangat mahal. Bayangkan seseorang yang baru memulai bisnis. Di bulan pertama sepi pembeli, bulan kedua modal menipis, bulan ketiga muncul pesaing. Banyak orang sudah menyerah di titik ini. Tapi orang weton pon cenderung bertahan. Mereka mengevaluasi, mengubah strategi, belajar dari kesalahan, dan mencoba lagi. Mereka tidak melihat kegagalan sebagai akhir, tapi sebagai pelajaran. Sahabatku, ada satu pola menarik pada orang pon. Mereka jarang langsung sukses besar di awal. Tapi justru karena proses panjang itulah mereka menjadi matang, bijak, dan kuat. Seperti besi yang ditempa berkali-kali sebelum menjadi pedang tajam. Setiap masalah menempa karakter mereka. Setiap kegagalan mengasah ketajaman berpikir dan ketahanan emosi. Mental tahan banting ini membuat mereka tidak mudah terpengaruh omongan orang. Ketika ada yang meremehkan, mereka tidak langsung terpancing emosi. Ketika ada yang meragukan, mereka menjadikannya bahan bakar untuk membuktikan. Fokus mereka bukan pada pembuktian kepada manusia, tapi pada proses memperbaiki diri. Karena itulah, rezeki sering datang kepada orang weton pon secara perlahan tapi pasti. Mereka tidak tergesa-gesa ingin kaya instan. Mereka memahami bahwa hasil besar membutuhkan waktu, kesabaran, dan konsistensi. Ibarat menabung, sedikit demi sedikit, lama-lama menjadi bukit. Mental inilah yang membuat rezeki mereka tidak mudah habis, karena dibangun dengan fondasi kuat,
bukan sekadar keberuntungan sesaat. Ada juga sisi lain dari mental orang PON, yaitu kemampuan mengendalikan emosi. Saat menghadapi konflik, mereka cenderung lebih tenang. Mereka berpikir dulu sebelum bertindak. Sikap ini membuat mereka jarang mengambil keputusan ceroboh yang bisa merugikan masa depan. Dalam urusan finansial, mereka relatif lebih hati-hati, tidak gampang tergoda janji manis yang belum jelas ujungnya. Sahabatku, ketangguhan mental ini bukan berarti orang PON tidak pernah lelah atau sedih. Mereka juga manusia biasa. Tapi bedanya, mereka tidak berlama-lama tenggelam dalam kesedihan. Mereka cepat bangkit, cepat menata ulang semangat, dan kembali melangkah. Seperti pejalan jauh yang mungkin berhenti sejenak untuk minum dan beristirahat, tapi tidak pernah berhenti total dari perjalanan. Inilah salah satu alasan kenapa weton PON sering disebut memiliki pintu rezeki yang luas. Bukan karena mereka selalu beruntung, tapi karena mereka tidak menyerah saat keberuntungan belum datang. Mereka bertahan lebih lama di medan perjuangan, sehingga peluang bertemu keberhasilan menjadi jauh lebih besar dibandingkan orang yang cepat mundur. Mental kuat juga membuat orang PON mampu menjaga konsistensi. Mereka sanggup menjalani rutinitas, menjaga komitmen, dan menyelesaikan tanggung jawab meskipun tidak selalu menyenangkan. Dalam jangka panjang, konsistensi inilah yang melahirkan kepercayaan, reputasi baik, dan kesempatan baru yang terus mengalir. Jadi sahabatku, kalau kamu atau orang di sekitarmu berweton PON, jangan heran jika suatu hari melihat perubahan besar dalam hidup mereka. Mungkin sekarang masih berproses, masih merangkak pelan, masih menghadapi tantangan. Tapi selama mental tangguh itu tetap terjaga, jalan rezeki akan terus terbuka, sedikit demi sedikit, sampai akhirnya terasa tak terbendung. 2. Pandai membaca peluang. Sahabatku, salah satu ciri paling menonjol dari weton PON adalah kepekaan mereka dalam membaca peluang. Mereka seperti memiliki radar batin yang mampu menangkap sinyal kesempatan, bahkan ketika orang lain belum menyadarinya. Ini bukan sekadar soal pintar atau berpendidikan tinggi, tetapi lebih kepada insting, kejelian, dan keberanian melihat kemungkinan di balik situasi yang tampak biasa saja. Orang weton PON seringkali tidak hanya melihat apa yang tampak di permukaan. Mereka terbiasa mengamati lebih dalam, menganalisis, lalu menyimpulkan. Ketika orang lain melihat masalah, mereka justru melihat potensi solusi. Ketika orang lain melihat kesulitan, mereka melihat celah untuk berkembang. Pola pikir ini seperti seorang penambang emas. Di mata kebanyakan orang, tanah dan batu hanyalah tanah dan batu. Tapi di mata penambang, ada kemungkinan emas yang tersembunyi di dalamnya. Kepekaan membaca peluang ini biasanya muncul dari kebiasaan berpikir yang tenang dan tidak tergesa-gesa. Orang PON cenderung tidak langsung mengambil keputusan impulsif. Mereka mengamati situasi, memperhatikan perubahan kecil, lalu menyusun langkah. Misalnya dalam dunia usaha, ketika tren pasar mulai bergeser, orang PON sering lebih cepat menangkap tanda-tandanya. Mereka bisa melihat bahwa kebiasaan konsumen mulai berubah, bahwa kebutuhan masyarakat mulai bergeser, atau bahwa ada ruang kosong yang belum banyak digarap orang. Sahabatku, kemampuan ini membuat mereka sering berada satu langkah lebih maju dibandingkan orang lain. Bukan karena mereka lebih hebat, tetapi karena mereka lebih peka terhadap lingkungan. Mereka mendengarkan, mengamati, dan belajar dari pengalaman. Bahkan kegagalan pun menjadi sumber informasi berharga bagi mereka untuk membaca peluang berikutnya. Contoh sederhana bisa kita lihat di kehidupan sehari-hari. Ada orang yang melihat keramaian hanya sebagai keramaian. Tapi orang weton PON bisa melihat peluang usaha kecil di sana. Ada orang yang melihat barang bekas sebagai sampah. Tapi orang PON bisa melihat potensi daur ulang, jual kembali, atau dimodifikasi menjadi produk baru. Pola pikir seperti inilah yang membuat aliran rezeki mereka terasa lebih luas dan variatif. Selain itu, orang PON juga biasanya tidak takut mencoba hal baru, meskipun tetap penuh perhitungan. Mereka berani mengambil langkah saat peluang muncul, tetapi tidak gegabah. Ibarat pemain catur, mereka memikirkan beberapa langkah ke depan sebelum memindahkan bidah. Keberanian yang dibarengi dengan perhitungan inilah yang membuat keputusan mereka relatif lebih matang dan minim penyesalan. Kepekaan membaca peluang juga berkaitan dengan kemampuan beradaptasi. Dunia terus berubah. Teknologi berkembang, kebiasaan manusia bergeser. Orang weton PON umumnya tidak kaku. Mereka mau belajar hal baru,
mau menyesuaikan diri, dan tidak terlalu terikat pada cara lama jika sudah tidak relevan. Sikap fleksibel ini membuat mereka tidak mudah tertinggal, sehingga peluang rezeki tetap terbuka. Sahabatku, ada satu hal menarik lagi. Orang PON sering memiliki intuisi kuat. Kadang mereka tidak bisa menjelaskan secara logis kenapa memilih suatu jalan, tapi naluri mereka mengarahkan ke keputusan yang tepat. Tentu saja intuisi ini tetap perlu diseimbangkan dengan akal sehat, pengalaman, dan pertimbangan matang. Namun jika digunakan dengan bijak, intuisi ini menjadi kompas yang membantu mereka menemukan arah terbaik dalam hidup. Kemampuan membaca peluang juga membuat orang PON jarang bergantung pada satu sumber rezeki saja. Mereka cenderung terbuka pada berbagai kemungkinan. Hari ini mungkin fokus di satu bidang, besok bisa mengembangkan cabang lain, selama masih sejalan dengan kemampuan dan minat mereka. Ini membuat rezeki mereka seperti memiliki banyak pintu masuk, tidak hanya satu jalur sempit. Namun sahabatku, potensi ini tetap perlu diasah. Jika orang PON malas mengamati, malas belajar, atau takut melangkah, maka kepekaan ini bisa tumpul. Seperti pisau tajam yang tidak pernah diasah, lama-lama menjadi tumpul. Oleh karena itu, penting bagi mereka untuk terus membuka wawasan, memperluas jaringan, dan melatih kepekaan terhadap perubahan. Ketika kemampuan membaca peluang ini berjalan seiring dengan mental tangguh yang sudah kita bahas di poin pertama, maka kombinasi ini menjadi sangat kuat. Mereka tidak hanya melihat peluang, tetapi juga mampu bertahan menghadapi proses panjang untuk mewujudkan peluang tersebut menjadi hasil nyata. Akhirnya, sahabatku, inilah alasan kenapa weton PON sering terlihat seperti selalu punya jalan saat orang lain buntu. Bukan karena mereka selalu mujur, tapi karena mereka mampu melihat celah di balik tembok, pintu di balik dinding, dan cahaya di balik gelap. Peluang demi peluang terus muncul, selama mereka mau peka, berani melangkah, dan terus belajar dari setiap pengalaman. 3. Aura kepercayaan dan relasi yang kuat. Sahabatku, rezeki tidak selalu datang dalam bentuk uang yang jatuh dari langit. Banyak rezeki justru hadir lewat manusia lain. Lewat kepercayaan, rekomendasi, kerjasama, peluang proyek, atau bantuan di saat sulit. Disinilah kekuatan besar weton PON terlihat jelas. Orang-orang berweton PON umumnya memiliki aura yang menumbuhkan rasa percaya pada orang di sekitarnya. Tanpa banyak bicara, sikap mereka memancarkan kesan dapat diandalkan, stabil, dan konsisten. Aura kepercayaan ini terbentuk bukan karena pencitraan, tetapi karena kebiasaan hidup mereka. Orang PON cenderung menjaga ucapan dan tindakan agar sejalan. Kalau mereka berjanji, mereka berusaha menepati. Kalau mereka diberi tanggung jawab, mereka mengerjakan dengan sungguh-sungguh. Konsistensi ini seperti menabung kepercayaan sedikit demi sedikit. Mungkin tidak langsung terasa, tapi lama-lama nilainya besar dan sangat berharga. Sahabatku, dalam kehidupan sosial dan profesional, kepercayaan adalah mata uang yang sangat mahal. Banyak pintu terbuka bukan karena kepintaran semata, tetapi karena orang lain merasa aman bekerja sama dengan kita. Orang weton PON sering mendapatkan kesempatan bukan karena mereka paling pintar, tetapi karena mereka paling bisa dipercaya. Ini membuat relasi mereka tumbuh secara alami dan berkelanjutan. Relasi yang kuat ibarat jaringan akar di dalam tanah. Semakin luas dan kokoh akarnya, semakin kuat pohon berdiri dan semakin mudah mendapatkan nutrisi. Begitu juga relasi. Semakin luas jaringan kepercayaan seseorang, semakin banyak peluang yang bisa datang. Informasi, rekomendasi, dukungan, bahkan pertolongan tak terduga sering mengalir lewat relasi yang sehat. Orang PON biasanya juga memiliki kemampuan mendengarkan yang baik. Mereka tidak selalu ingin menjadi pusat perhatian. Mereka memberi ruang bagi orang lain untuk bercerita, mengungkapkan pendapat, dan merasa dihargai. Sikap ini membuat orang lain merasa nyaman dan dihormati. Dari rasa nyaman inilah kepercayaan tumbuh secara alami. Selain itu, orang weton PON cenderung tidak suka drama berlebihan. Mereka lebih memilih hubungan yang sederhana, jujur, dan stabil. Mereka tidak gemar konflik yang tidak perlu. Jika ada masalah, mereka cenderung menyelesaikan secara dewasa, bukan dengan emosi meledak-ledak. Sikap ini membuat relasi mereka relatif awet dan minim gesekan. Sahabatku, banyak kisah nyata di mana seseorang mendapatkan rezeki besar bukan dari iklan atau lamaran kerja, tetapi dari rekomendasi teman, saudara,
atau relasi lama. Orang weton pon sering berada di posisi ini. Karena rekam jejak mereka baik, orang tidak ragu menyebut nama mereka ketika ada peluang. Ini seperti efek bola salju. Satu kepercayaan melahirkan kepercayaan lain, satu peluang membuka peluang berikutnya. Aura positif ini juga memengaruhi cara orang memperlakukan mereka. Ketika orang merasa aman dan nyaman, interaksi menjadi lebih hangat, kerjasama lebih lancar, dan kesalahpahaman lebih mudah diselesaikan. Lingkungan yang sehat seperti ini membuat energi hidup menjadi lebih ringan dan produktif, sehingga rezeki lebih mudah mengalir. Namun sahabatku, menjaga kepercayaan itu jauh lebih sulit daripada membangunnya. Orang weton pon biasanya sadar akan hal ini. Mereka menjaga integritas, menghindari sikap licik, dan berusaha tetap jujur meskipun kadang berat. Mereka memahami bahwa sekali kepercayaan rusak, butuh waktu lama untuk memperbaikinya. Relasi yang kuat juga membuat orang pon tidak merasa sendirian dalam menghadapi hidup. Ketika mereka jatuh, ada tangan yang membantu. Ketika mereka ragu, ada suara yang memberi masukan. Dukungan sosial seperti ini mempercepat pemulihan mental dan membuka jalan baru menuju peluang berikutnya. Sahabatku, jika kita tarik benang merahnya, aura kepercayaan dan relasi yang kuat membuat rezeki orang weton pon seperti sungai dengan banyak anak cabang. Alirannya tidak hanya berasal dari satu sumber, tetapi dari berbagai arah. Selama mereka menjaga sikap, konsistensi, dan kejujuran, jaringan ini akan terus hidup dan berkembang. Inilah sebabnya mengapa banyak orang pon tampak selalu punya jalur aman dalam hidup. Ketika satu pintu tertutup, pintu lain terbuka lewat relasi. Ketika satu usaha menurun, peluang lain muncul lewat rekomendasi. Semua ini bukan kebetulan, tetapi hasil dari karakter yang dibangun dalam jangka panjang. 4. Rezeki mengalir saat sabar dan ikhlas. Sahabatku, salah satu ujian terbesar bagi orang weton pon adalah kesabaran. Tidak sedikit orang pon yang merasa hidupnya berjalan lebih lambat dibandingkan orang lain. Ketika teman sebaya sudah mapan, mereka masih berjuang. Ketika orang lain sudah menikmati hasil, mereka masih menanam benih. Di titik inilah banyak orang salah paham. Mereka mengira weton pon tidak beruntung, padahal justru sedang dibentuk pondasi yang sangat kuat. Kesabaran orang pon bukan sekadar menunggu tanpa melakukan apa-apa. Kesabaran mereka aktif, penuh kesadaran, dan disertai usaha. Mereka tetap bekerja, tetap belajar, tetap memperbaiki diri, meskipun hasil belum terlihat. Ibarat menanam pohon jati, bertahun-tahun pohon itu tumbuh pelan, tapi ketika sudah besar, kayunya sangat kuat dan bernilai tinggi. Begitu pula perjalanan hidup orang weton pon. Ikhlas juga menjadi kunci besar. Orang pon biasanya belajar menerima proses hidup dengan lapang dada. Mereka tidak mudah iri melihat keberhasilan orang lain. Mereka tidak merasa hidup tidak adil hanya karena hasil belum datang. Sikap ikhlas ini membuat hati mereka lebih tenang, pikiran lebih jernih, dan langkah lebih stabil. Dalam kondisi batin yang tenang, keputusan yang diambil cenderung lebih tepat dan minim penyesalan. Sahabatku, ada hukum kehidupan yang sering tidak disadari, yaitu energi yang kita pancarkan akan kembali kepada kita. Ketika seseorang menjalani hidup dengan penuh keluhan, iri, dan amarah, energi itu justru menghambat aliran rezeki. Sebaliknya, ketika seseorang menjalani hidup dengan sabar, ikhlas, dan penuh syukur, energi positif itu membuka jalan-jalan baru yang sering tidak terduga. Orang weton pon umumnya kuat di wilayah ini. Kesabaran juga membuat mereka tidak tergesa-gesa dalam mengambil jalan pintas. Mereka tidak mudah tergoda janji hasil instan yang berisiko. Mereka lebih memilih proses yang jelas meskipun lambat. Dalam jangka panjang, pilihan ini melindungi mereka dari kerugian besar dan penyesalan mendalam. Seperti berjalan di jalan yang mungkin lebih jauh, tapi lebih aman dan stabil. Banyak kisah orang pon yang merasakan titik balik hidup justru setelah bertahun-tahun bersabar. Ada yang baru menemukan usaha cocok di usia matang. Ada yang baru merasakan kestabilan ekonomi setelah melalui banyak kegagalan. Ketika waktunya tiba, perubahan itu terasa sangat signifikan, seperti bendungan yang akhirnya dibuka, airnya mengalir deras tanpa bisa dibendung. Ikhlas juga membuat orang pon mudah menerima pelajaran dari setiap kejadian. Mereka tidak larut menyalahkan keadaan, orang lain, atau nasib. Mereka bertanya, apa yang bisa saya pelajari dari ini?
Sikap reflektif ini mempercepat kedewasaan mental dan emosional. Semakin dewasa seseorang, semakin bijak ia mengelola rezeki dan peluang. Sahabatku, kesabaran dan keikhlasan juga menjaga hubungan sosial tetap sehat. Orang yang sabar tidak mudah tersinggung. Orang yang ikhlas tidak mudah menyimpan dendam. Hubungan yang bersih dari emosi negatif membuat jaringan relasi tetap kuat, dan ini kembali berdampak pada kelancaran rezeki. Ada analogi menarik. Rezeki itu seperti kupu-kupu. Jika dikejar dengan nafsu dan tergesa-gesa, justru sulit ditangkap. Tapi jika kita tenang, sabar, dan menciptakan lingkungan yang nyaman, kupu-kupu akan datang dengan sendirinya. Begitulah cara rezeki sering mendekati orang weton pon yang sabar dan ikhlas. Namun sahabatku, kesabaran bukan berarti pasrah tanpa arah. Orang pon tetap perlu bergerak, berusaha, dan belajar. Ikhlas bukan berarti menyerah pada keadaan, tetapi menerima proses sambil terus memperbaiki langkah. Perpaduan inilah yang membuat perjalanan mereka terasa berat di awal, namun sangat manis di akhir. Ketika kesabaran dan keikhlasan ini berpadu dengan mental tangguh, kepekaan membaca peluang, serta relasi yang kuat, maka rezeki orang weton pon menjadi semakin stabil dan berkelanjutan. Mereka tidak hanya mendapatkan rezeki, tetapi juga mampu menjaga dan mengelolanya dengan bijak. Akhirnya sahabatku, jika kamu merasa sedang berada di fase lambat, jangan berkecil hati. Bisa jadi kamu sedang berada di masa penanaman akar. Teruslah sabar, jaga keikhlasan, rawat niat baik, dan percayalah bahwa setiap proses akan menemukan waktunya sendiri untuk berbuah. 5. Potensi rezeki tak terbatas jika diiringi usaha dan doa. Sahabatku, setelah kita membahas mental tangguh, kepekaan membaca peluang, kekuatan relasi, serta kesabaran dan keikhlasan, kini kita sampai pada kunci penentu dari semuanya, yaitu usaha dan doa. Weton pon memang membawa potensi besar, tetapi potensi hanyalah benih. Tanpa dirawat, disiram, dan dijaga, benih tidak akan pernah tumbuh menjadi pohon yang berbuah. Disinilah peran usaha dan doa menjadi sangat vital. Banyak orang salah kaprah dengan konsep weton. Mereka mengira weton adalah takdir mutlak yang tidak bisa diubah. Padahal weton lebih tepat dipahami sebagai peta potensi. Ia menunjukkan kecenderungan, kekuatan, dan tantangan, bukan hasil akhir. Orang weton pon yang malas, enggan belajar, dan mudah menyerah tetap bisa tertinggal, sementara orang yang tekun dan disiplin akan melesat jauh melampaui batas yang dibayangkan. Usaha bagi orang pon biasanya bersifat konsisten dan bertahap. Mereka tidak selalu bergerak cepat, tapi langkahnya stabil. Mereka membangun sedikit demi sedikit, memperbaiki kualitas kerja, memperluas wawasan, dan meningkatkan keterampilan. Seperti membangun rumah bata demi bata, hasilnya mungkin tidak langsung terlihat, tapi ketika selesai, bangunannya kokoh dan tahan lama. Sahabatku, doa memberi arah dan makna pada usaha. Doa bukan hanya permintaan, tetapi juga bentuk penyelarasan hati. Ketika seseorang berdoa, ia belajar rendah hati, berserah, dan menyadari keterbatasan diri. Orang weton pon yang menjaga hubungan spiritual biasanya memiliki ketenangan batin yang lebih stabil. Mereka tidak mudah panik saat hasil belum sesuai harapan, karena percaya bahwa setiap proses memiliki waktu terbaiknya sendiri. Usaha tanpa doa bisa membuat seseorang sombong dan mudah frustrasi ketika gagal. Doa tanpa usaha membuat seseorang pasif dan penuh angan-angan. Keseimbangan keduanya menciptakan energi yang sehat. Seperti mendayung perahu dengan dua tangan, jika salah satu dilepas, arah perjalanan menjadi tidak stabil. Orang weton pon yang memadukan usaha dan doa biasanya memiliki daya tahan luar biasa dalam jangka panjang. Mereka tidak hanya mengejar hasil, tetapi juga menjaga etika, niat, dan keberkahan. Rezeki yang datang pun terasa lebih menenangkan, tidak menimbulkan kegelisahan atau kekhawatiran berlebihan. Sahabatku, potensi rezeki tak terbatas bukan berarti hidup tanpa masalah. Setiap orang tetap akan menghadapi ujian. Namun perbedaannya terletak pada cara menyikapi. Orang pon yang tekun dan dekat dengan nilai spiritual cenderung lebih tenang menghadapi naik turun kehidupan. Mereka melihat masalah sebagai bagian dari perjalanan, bukan sebagai akhir segalanya. Banyak orang pon yang akhirnya mencapai kestabilan hidup di usia matang. Mereka mungkin tidak viral, tidak instan terkenal, tetapi hidupnya tertata, rezekinya stabil, dan keluarganya harmonis.
Inilah bentuk rezeki yang sering luput dari pandangan orang, tetapi sangat bernilai dalam jangka panjang. Usaha juga membuat potensi weton tidak stagnan. Orang yang terus belajar akan memperluas kapasitas dirinya. Peluang yang dulu terasa mustahil menjadi mungkin. Batas yang dulu terasa sempit menjadi semakin luas. Inilah yang membuat rezeki orang PON terasa seperti tidak ada ujungnya, karena mereka terus berkembang bersama waktu. Doa juga menjaga hati tetap bersih dari keserakahan. Ketika hati bersih, keputusan lebih jernih, hubungan lebih sehat, dan langkah lebih terarah. Banyak kesalahan besar dalam hidup terjadi bukan karena kurang pintar, tetapi karena hati sedang tidak seimbang. Orang PON yang menjaga keseimbangan batin relatif lebih aman dari keputusan impulsif yang merugikan. Sahabatku, jika diibaratkan perjalanan panjang, weton PON memiliki bekal kendaraan yang kuat. Tapi arah, bahan bakar, dan kemudi tetap harus diatur oleh diri sendiri. Usaha adalah bahan bakarnya, doa adalah kemudinya, dan nilai-nilai kebaikan adalah peta arahnya. Ketika semua ini berjalan selaras, perjalanan rezeki akan terus berlanjut tanpa terasa berat. Akhirnya, kita kembali pada satu pesan penting. Tidak ada weton yang otomatis membuat seseorang sukses tanpa usaha. Namun weton PON memiliki potensi besar untuk membangun rezeki yang stabil, luas, dan berkelanjutan, selama dijalani dengan kerja keras, kesabaran, niat baik, dan doa yang konsisten. Jika sahabatku berweton PON, jadikan ini sebagai penguat semangat untuk terus bergerak maju. Jika bukan, ambil nilai-nilai baiknya, karena ketangguhan, kepekaan, kejujuran, kesabaran, dan doa adalah kunci rezeki bagi siapapun. Sahabatku, dari 5 poin tadi, kita bisa menarik satu benang merah. Weton PON memiliki potensi rezeki luar biasa karena mentalnya kuat, pandai membaca peluang, dipercaya banyak orang, sabar dalam proses, dan konsisten dalam usaha. Namun yang paling penting, bukan wetonnya yang menentukan nasib kita sepenuhnya. Tapi bagaimana kita mengolah potensi itu menjadi tindakan nyata. Kalau kamu berweton PON, jadikan ini sebagai motivasi untuk lebih percaya diri, lebih disiplin, dan lebih bersyukur. Kalau kamu bukan weton PON, jangan berkecil hati. Setiap weton punya kelebihan masing-masing. Yang penting adalah kemauan untuk belajar dan berkembang. Ingat, rezeki bukan hanya soal jumlah, tapi juga ketenangan, kesehatan, keluarga harmonis, dan keberkahan hidup. Sahabatku, kalau kamu merasa video ini bermanfaat, jangan lupa like, share, dan subscribe. Tulis juga di kolom komentar, apakah kamu berweton PON atau punya pengalaman menarik tentang weton dan rezeki. Semoga apa yang kita bahas hari ini bisa menjadi pengingat bahwa setiap orang punya jalan rezekinya masing-masing. Tinggal bagaimana kita menjemputnya dengan usaha, doa, dan niat yang baik. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.